إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayyuhal ikhwah, azakumullah. Ahlus sunnah memandang bahwa dalam al-bara' itu artinya berlepas diri. Berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan, kekafiran, penyembahan kepada selain Allah, dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kita berlepas diri. Ini bara'. Jadi Ahlussunnah memandang bahwa al-bara' terdapat hak-hak yang harus dipenuhi. Yang pertama, membenci syirik dan kufur, serta penganut-penganutnya dan senantiasa berlepas dari mereka. Artinya membenci syirik dan kufur, artinya membenci syirik dan penganutnya maksudnya orang musyrik. Membenci kufur dan penganutnya maksudnya orang kafir. Kita membenci orang kafir karena agama. Kita membenci orang musyrik karena agama. Karena Allah membenci kemusyrikan, Allah membenci kekafiran. Wala yardha li'ibadihil kufur. Allah tidak redha kepada kekufuran. Allah enggak redha. Jadi kita membenci karena Allah. Sekarang kita lihat di sini dibawakan ayat Surah Zukhruf ayat 26 sampai ayat 28. Allah berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun ila alladzi fatarni fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un." Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Innani bara'um mimma ta'budun." Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, sesungguhnya Allah akan menunjuki aku. Wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Allah jadikan kalimat ini, yaitu kalimat la ilallah, sebagai kalimat yang kekal pada anak keturunannya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepadanya. Maksudnya kepada kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Anda perhatikan, ini merupakan konsekuensi dari makna kalimat la ilaha illallah. Di sini ada kalimat la ilaha illallah, yaitu nafi. Yang kedua apa? Itsbat. Di sini Nabi Ibrahim AS menafikan apa? Semua yang disembah selain Allah. Innani bara'um mimma ta'budun. Itu mengingkari semua yang disembah selain Allah. Yang kedua, ilal ladzi fatarani, menetapkan yang diibadahnya satu, yaitu Allah. Dan tauhid ini harus betul-betul kita yakini seyakin-yakinnya. Karena kalau tidak demikian, kita belum bertauhid kepada Allah. Kita ini ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Makanya ketika orang ingin berjalan di atas siratal mustaqim, maka wajib dia hanya beribadah kepada Allah. Makanya Nabi Isa alaihi salatu wasallam mengatakan kepada kaumnya, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim." Sesungguhnya Allah Rabb aku dan Rabb kalian, ibadah kepada Allah. Ini jalan yang lurus. Jadi orang mendapatkan jalan yang lurus dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Baru dia akan mendapatkan jalan yang lurus. Saya akan bawakan dari kitab Syarah Kitab Tauhid. Di bab yang ke-6. Untuk mencatat Syarah Kitab Tauhid di bab yang ke-6. Tentang tafsir dari tauhid. Tafsir dari la ilaha illallah, apa tafsirnya? Kita harus tahu tuh. Kita ucapkan la ilaha illallah, apa tafsirnya la ilaha illallah? Apa tafsir la ilaha illallah? Dibawakan dalam Kitab Tauhid, yaitu sabda Nabi SAW. Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma malu wa damuhu wa hisabu 'ala Allah azza wa jal." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mengingkari, perhatikan tuh, dia mengingkari sesembahan selain Allah, artinya mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah, maka harta dan darahnya itu terjaga, artinya nggak boleh diambil, nggak boleh tumpahkan darahnya, sedangkan hisab perhitungannya hanya kepada Allah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Malik dari ayahnya Tariq bin Asyam radhiyallahu anhu. Di sini hadis ini menjelaskan apa? Enggak cukup orang hanya mengucapkan kalimat Allah. Perhatikan, tidak cukup orang hanya mengucapkan kalimat Allah. Harus ditambah apa? Apa ditambah apa? Di sini tambah apa? Wajib dia mengingkari kepada semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Ini makna dari la ilallah, ini tafsir la ilallah, dan ini makna tauhid. Jadi ketika orang mengucapkan la ilallah enggak cukup. Wajib dia apa? Mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Baru dikatakan dia bertauhid kepada Allah. Seperti yang dinyatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berlepas diri dia kepada semua yang disembah oleh manusia kepada Allah. Kemudian dia menetapkan ibadahnya kepada Allah. Jadi kita wajib mengingkari yang disembah oleh manusia. Manusia menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah Isa, menyembah siapa saja. Kita wajib mengingkari. Wajib mengingkari. Baru dikatakan kita bertauhid, mengingkari. Dan kita menyatakan bahwa semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah, semuanya adalah batil. Semuanya adalah sesat, semuanya adalah kufur, dan semuanya syirik. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Yang demikian bahwasanya satu-satunya yang disembah itu hanya satu, itu Allah. Itu yang hak. Yang disembah oleh manusia Allah semuanya batil, dan Allah yang Maha Tinggi dan Allah yang Maha Besar. Itu nas Al-Qur'an. Dalam surah Al-Hajj dan juga dalam surah Luqman, dua ayat itu. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Jadi hadis ini sebagai dalil bahwa tidak cukup hanya mengucapkan Allah, tapi dia juga wajib mengingkari peribadahan yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Dia wajib mengingkari semua bentuk kekufuran. Dia wajib juga mengingkari tentang agama yang lain selain Islam. Dia wajib mengingkari. Dan ini merupakan tauhid. Ini keyakinan. Keyakinan setiap muslim harus demikian. Makanya ketika orang menyatakan kita dalam beragama masing-masing, semua agama sama, semua agama ini kekufuran dan keluar dari agama Islam orang itu. Masing-masing orang ya terserah mau menyembah apa aja. Ya kita nggak boleh, kita wajib mengingkari semua. Itu nggak benar. Jadi kita harus mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Ini makna dari tafsir tauhid dan ini hakikat dari tafsir tauhid. Dan ini yang dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga dilakukan oleh para sahabat ketika mereka pertama kali masuk Islam. Ketika Nabi sudah mendakwakan dakwah tauhid kepada para sahabat radhiyallahu ajma'in, mereka masuk Islam, maka mereka mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada Allah. Mereka ingkari Lata, Uzza, Mana, Hubal dan yang lainnya, semua mereka ingkari. Mereka nggak menyembah lagi, nggak mau. Mereka ingkari bahwa semua batil, yang wajib diibadahi hanya satu, itu Allah. Maka kan mereka berusaha bagaimana? Berusaha mengajak Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk menyembah Tuhan mereka. Maka Allah turunkan surah apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'budun ma a'budu wala ana a'budu ma abattum wala antum a'budun lakum dinukum waliyadin. Nas. Qul ya ayyuh. Turunnya ayat itu karena mereka berusaha mengajak untuk apa? Menyembah Tuhan mereka, nanti kita menyembah Tuhan Allah, kata mereka. Enggak benar, enggak boleh.
wajib mengingkari semua yang disembah oleh manusia dan Allah. Maka Allah turunkan ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang kafir, kami akan menyembah apa yang kalian sembah. Enggak boleh. Gitu. Kadang-kadang orang ingin mengajak mereka supaya mereka masuk Islam. Kadang tuh ada tuh hati ingin ya mereka masuk Islam karena tokoh-tokoh Quraisy. Kalau ini condong, maka Nabi Muhammad akan diazab oleh Allah. 2 kali diazab. Allah sebutkan dalam surah Al-Isra. Enggak boleh condong pada mereka. Tujuan Nabi ingin mengajak mereka, tapi enggak boleh, dilarang oleh Allah. Enggak boleh menyembah Tuhan mereka. Hanya satu, yaitu Allah. Semua batil, sesembahan selain Allah, semuanya batil. Semuanya sesat, semuanya kufur, semuanya syirik. Enggak boleh. Ini keyakinan, ini akidah. Ini namanya akidah al-wala wal bara. Walaknya kepada Allah dan barok kepada selain Allah. Jadi umat Islam tidak boleh mengucapkan selamat Natal, tahun baru. Hukumnya haram dalam Islam, enggak boleh. Haram hukumnya, tidak boleh. Umat Islam tidak boleh ikut perayaan orang-orang kafir. Tidak boleh mengucapkan selamat kepada mereka. Umat Islam tidak boleh membantu acara ibadah dan hari raya orang kafir. Tidak boleh mendukung, tidak boleh menyokong acara mereka, tidak boleh menyokong upacara dan perayaan orang-orang kafir. Di antara ciri hamba Ar-Rahman yaitu mereka tidak menghadiri perayaan orang kafir. Allah berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zura, walladzina la yashhaduna az-zura." Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Kalimat az-zur dijelaskan oleh Imam Mujahid rahimahullah, Rabi bin Anas rahimahullah. Az-zur yaitu hari raya orang-orang musyrik. Menurut Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah, mana az-zur tidak boleh menghadiri perayaan kaum musyrikin. Tidak boleh kita menghadiri perayaan kaum musyrikin, enggak boleh. Menghadiri perayaan Natal, tahun baru hukumnya haram dalam Islam, enggak boleh. Mengucapkan selamat enggak boleh, hukumnya haram. Dan ini dosa besar, bukan dosa kecil. Karena ketika orang mengadakan perayaan Natal, berarti dia merayakan apa? Lahirnya anak Tuhan. Allah udah bantah dalam Al-Quran. Allah udah bantah dalam Al-Quran. Bagaimana Isa dianggap sebagai oleh mereka sebagai Tuhan, dianggap sebagai anak Tuhan. Dan Allah murka luar biasa. Jadi antum perhatikan tuh. Antum jangan lihat semudah itu. Antum lihat dari mulai surah Al-Kahfi. Di surah Al-Kahfi di awal-awal di ayat 4. Kita juga untuk mengancam orang-orang kafir ini berdakwah ini. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadziba. Mereka dakwah ini diantara untuk mengancam siapa? Orang-orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Ini dakwah ini diantara untuk mengancam orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Mereka nggak punya ilmu dan tidak juga bapak-bapak mereka punya ilmu tentang itu. Sungguh besar ucapan mereka yang keluar dari mulut mereka dan mereka berkata dusta. Bukan hanya perkataan besar, bahkan langit dan bumi ini akan hancur dengan mereka mengatakan Allah itu punya anak. Antum lihat dalam surah Maryam di ayat 88 sampai ayat 93. Wa qalu takhadar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lirahmani walada wa ma yanbaghi lirahmani yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abada. Mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Sungguh mereka telah mendatangkan sesuatu yang besar, yang mungkar, yang dusta. Hampir-hampir langit ini hancur dan bumi ini belah. Dan gunung itu akan hancur dengan sehancur-hancurnya. Kalian mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi akan datang kepada Allah sebagai hamba. Allah nggak punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Allah nggak beranak dan tidak diperanakan. Maka ini sesuatu yang besar bagi Allah mengatakan Allah itu punya anak, mengatakan Isa itu anak Tuhan, besar itu. Dan Allah mengatakan kepada Nabi Isa, antum lihat dalam surah Al-Maidah di ayat 116, 117 dalam surah Al-Maidah
Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in shahid. Ingatlah tatkala Allah berkata kepada Nabi Isa bin Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Ini Allah mengatakan kepada Isa. Apakah engkau pernah mengatakan kepada kaummu, kepada umatmu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku untuk mengatakan apa yang aku nggak punya hak sama sekali. Jika aku mengatakannya, engkau mengetahui apa yang ada dalam dadaku, tapi aku nggak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau zat yang maha mengetahui yang gaib. Aku tidak mengatakan kepada mereka melainkan apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu hendaklah kalian semuanya beribadah kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Jadi Nabi Isa mengatakan kepada semua orang-orang Nasrani untuk beribadah hanya kepada Allah. Makanya dikatakan hendaklah kalian beribadah kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian, dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Tatkala engkau wafatkan aku, engkau angkat aku ke langit, maka engkaulah yang menjadi saksi atas mereka. Engkaulah yang mengawasi mereka dan engkau menjadi saksi atas segala sesuatu. Ini pernyataan. Dan Allah sudah menyatakan kepada Ahlul Kitab agar mereka tidak gulu perbuatan mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Ini perbuatan gulu. Antum lihat dalam surah An-Nisa ayat 171. Surah An-Nisa ayat 171. Allah berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Innamal masih ibnu Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Fa'aminu billahi wa rusuli wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum. Innamallahu ilahu wahid. Subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian melewati batas dalam agama kalian. Jangan kalian mengatakan atas nama Allah kecuali kebenaran. Sesungguhnya Masih Isa bin Maryam itu Rasul Allah. Kalimatnya Allah ciptakan dengan kalimat kun, jadilah maka jadilah. Alqaha ila Maryam, yang Allah sampaikan kepada Maryam, wa ruhum min, dan termasuk ruh yang Allah ciptakan. Fa'aminu billahi wa rusuli, hendaklah beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wala taqulu thalatha, jangan mengatakan Tuhan itu tiga. Jangan mengatakan tiga. Intahu khairul lakum, berhenti, itu lebih baik buat kalian. Innamallahu ilahu wahid, sungguhnya Allah itu satu, ilah yang satu. Subhanahu ayyakuna walad. Maha suci Allah, enggak mungkin Allah itu punya anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bagi Allah apa yang di langit dan bumi, wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai saksi atas semuanya. Jadi itu perhatikan tuh, Allah sudah melarang mengatakan Allah itu tiga. Allah sudah melarang, dan Allah nggak punya anak, dan Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dan Allah sudah tegur Nabi Isa, dan Nabi Isa nggak pernah mengatakan dia sebagai Tuhan. Dan Allah sudah menyatakan bahwa orang mengatakan Tuhan itu tiga atau Isa sebagai Tuhan, Allah mengatakan mereka apa? Kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang mengatakan Isa itu adalah sebagai Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga. Dalam surah Al-Maidah ayat 72 ayat 73. Hatta kita kerja di kantor nggak boleh kita ikut. Atasan kita orang kafir nggak boleh ikut perayaan Natal, diundang nggak boleh hadir, tidak boleh. Karena ini kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini perbuatan dosa besar, nggak boleh. Jadi orang beriman nggak boleh menyaksikan acara-acara kekafiran, nggak boleh ikut perayaan mereka, sama sekali nggak boleh. Hukumnya haram, nggak boleh membantu, nggak boleh nolong, nggak boleh, sama sekali. Ya saya pikir cukup sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.